Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara dikasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Sama-sama bilang sama saya, sama Tuhan Yesus. Saya harus tetap terus percaya. Sama-sama bilang sama saya, kepada Tuhan Yesus saya harus tetap terus percaya. Amin. Ketik di kolom komentar, saya mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi yang Tuhan Yesus cari, apakah engkau percaya, apakah engkau beriman? Karena kembali lagi sesuai dengan imanmu, jadi pada. Itu sebabnya bagian kita adalah tetap percaya, bagian kita adalah tetap berserah. Kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan ambil alih kehidupan kita, pegang kendali dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita adalah tetap terus percaya, tugas kita tetap terus berserah. Jangan pernah gugur iman. Engkau yang hari-hari ini berdoa buat kesehatanmu. Engkau yang hari-hari ini berdoa buat suamimu. Engkau yang hari-hari ini berdoa buat istrimu. Engkau yang hari-hari ini berdoa buat masalah ekonomimu. Engkau yang hari-hari ini berdoa buat masa depanmu orang-orang muda. Dengar baik firman Tuhan. Dia Allah yang merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dia Allah yang tahu apa yang menjadi rencana-rencananya dalam hidup saudara dan saya. Dan rencananya tidak pernah gagal. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ayo. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Amin. Yes. Ambil Alkitab kita pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita percaya pagi hari ini ada sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Bilangan pasal 21 kita berada dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan, ya. Setelah mereka, bangsa Israel ini berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara, ini kelemahan bangsa Israel pada saat itu, di mana setiap kali ada masalah demi masalah, setiap kali ada tantangan demi tantangan, baik dimulai dari nggak ada makanan, kekurangan air, makanannya cuma itu aja, mana lagi, maka mereka mulai mengeluh. Mereka mulai bersungut-sungut, diperhadapkan dengan peperangan satu dengan peperangan lain, mereka mulai mengeluh. Apa bahan keluhan mereka? Bahan keluhan mereka cuma itu saja, berulang-ulang. Ngapain kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Itu saja yang diulang-ulang terus-menerus. Kapan kalian bawa kami keluar dari tanah Mesir? Kami udah hidup enak di tanah Mesir. Buat apa kami mati di padang gurun ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyelamatkan kita, maka Yesus membawa kita masuk dalam pembentukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampangan, Alkitab katakan. Bukan anak-anak gampang. Caranya bagaimana? Dibentuk. Caranya bagaimana? Digembleng. Karena ingat, kita ini tanah liat di tangan pencuna. Sehingga suka-sukanya Tuhan mau buat apa dalam kehidupan kita, yang kita tahu ketika kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan membentuk kita indah. Ketik di kolom komentar, Tuhan bentuk saya indah di tangan. Apapun. Walaupun pembentukan itu nggak gampang, pembentukan itu sakit, pembentukan itu kadang membuat hati kita, kok begini banget sih Tuhan. Itu yang dialami bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan mereka hadapi, mereka tidak dapat menahan hati. Alkitab bilang, mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu apa yang mereka lakukan di ayat yang kelima? Sangat mengerikan. Ayat 5 perhatikan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan
Musa, orang kalau hatinya udah luka, orang kalau hatinya udah kecewa, orang kalau luka hatinya udah kepahitan, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya menjadi pemberontak. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Hatinya tidak lagi dapat ditahan. Sehingga akhirnya keluar dari apa yang menjadi hatinya unek-unek ya gitu kan. Mereka melawan Allah, mereka melawan Musa, mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, nggak ada yang ada hanya makanan hambar ini. Kami telah muak. Saudara tahu apa makanan hambar? Mana? Saudara tahu dari mana-mana berasal? Surga. Surga kasih mana buat bangsa Israel. Tapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat? Mereka mengeluh, mereka muak, mereka jenuh, mereka bosan dengan pemberian surga, yaitu mana. Bayangkan, orang kalau nggak bisa jaga hati, maka ini yang terjadi. Mereka nggak bisa ngelihat berkat itu datangnya dari Tuhan. Orang yang nggak bisa jaga hati akan melihat segala keadaan, segala situasi itu sebagai sebuah kesalahan. Karena hati itu adalah pancaran kehidupan. Sehingga Al-Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Itu dah yang paling betul. Sehingga ketika bangsa Israel tidak lagi dapat menahan hati, Alkitab katakan mereka mulai melawan Allah, mereka mulai melawan Musa. Mereka bilang, ngapain kami dibawa keluar dari tanah Mesir? Gak ada makanan di padang gurun ini, gak ada minuman. Mereka lupa, mereka minum dari batu karang, mereka makan mana yang diberikan langsung dari surga. Tapi mereka anggap itu sebagai sesuatu yang biasa aja. Dampak dari hati yang luka, dampak dari hati yang kecewa, dampak dari hati yang kepahitan, tidak akan pernah bisa melihat berkat Tuhan yang sedang dicurahkan dalam hidup. Sehingga dampaknya apa? Sulit untuk bersyukur. Hari ini saya mau sampaikan satu benaran firman Tuhan. Jaga hati. Jaga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Apapun yang kau hadapi, siapapun yang sedang kau hadapi. Engkau berhadapan dengan siapapun, engkau bertemu dengan orang yang modelnya seperti apapun, engkau ketemu dengan keadaan seperti apapun, tetap jaga hatimu. Ketika Tuhan mengubahkan seseorang, maka yang diubahkan pertama kali adalah hati. Aku akan memberikan kepadanya hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Aku akan menjauhkan daripadanya hati yang keras. Pertama kali seseorang yang datang kepada Tuhan diubahkan adalah hati. Why? Kenapa? Karena hati adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya bangsa Israel berkata, kami telah muak. Buat apa kami ada di padang gurun ini? Gak ada makanan, gak ada roti, gak ada air. Yang ada hanya mana ini. Saudara, Tuhan marah sekali. Ayat 6 kata. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Karena apa? Tuhan bilang dikasih mana, dikasih berkat, nggak mau, ya udah melempar untuk saja ular tedung, makan mereka semua, patok mereka semua, mati mereka semua. Karena apa? Karena mereka hanya menghabiskan hari-hari hidupnya dengan pengeluhan, dengan persungutan, dan sulit untuk melihat berkat yang Tuhan sudah curahkan. Itu penyebabnya cuma satu, hati yang tidak bisa ditahan lagi, hati yang udah bosan, hati yang udah jenuh, hati yang udah lelah. Sehingga akhirnya yang semua dilakukan Tuhan itu dianggap salah. Semua yang dilakukan oleh Musa atau hamba-hamba Tuhan dilakukan salah. Karena sikap hatinya bermasalah. Sehingga ngelihatnya segala sesuatu adalah sesuatu yang salah. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa
Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Circle-nya tuh begitu-begitu aja. Udah hidup aman, mengalami berkat Tuhan, lupa sama Tuhan, mengeluh bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, Tuhan hukum, Tuhan hajar, Tuhan kasih pembelajaran, nanti bertobat lagi datang, itu aja berputar begitu aja hidupnya, tobat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Sehingga akhirnya nggak ada yang masuk tanah perjanjian. Kenapa? Sulit. Karena yang mereka lihat hanyalah kesulitan, kesusahan. Mereka nggak mau melihat bahwa di balik kesusahan itu ada berkat pemeliharaan Tuhan. Mereka nggak mau memperhitungkan bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Itu dihilangkan dari pikiran mereka. Itu ditiadakan dari hidup mereka. Padahal itu pernah terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Berjalan keluar dari tanah Mesir. Mereka lihat Laut Tiberau terbelah. Mereka lihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan caranya yang ajaib. Mereka lihat bagaimana mereka bawa keluar dari tanah Mesir. Mereka lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka. Mereka lihat. Tapi berani-beraninya mereka berkata, buat apa kami keluar dari tanah Mesir ini? Buat apa kami ada di padang gurun ini? Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Yang ada hanyalah makanan hambar. Padahal itu berkat Tuhan. Semua dimulai dari satu perkara, hati. Maka berfirmanlah Tuhan ayat 8 kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Itulah kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pemberontakan bangsa Israel, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Tuhan selalu kasih solusi. Tuhan selalu menawarkan kebaikan. Selalu ada. Tapi di sini kita belajar untuk bagaimana menyikapi ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara, tidak selamanya ketika kita mengikut Tuhan, semuanya kita pikir aman-aman saja. Jangan berpikir ketika kita ikut Tuhan, Tuhan sertai hidup kita, Tuhan bela perkara kita, lalu semua sesuai dengan apa yang saya mau. No. Dalam kita mengiring Tuhan ada yang namanya sangkal diri, pikul salib. Dalam kita mengiring Tuhan ada yang namanya pembentukan karakter. Dalam kita mengiring Tuhan ada yang namanya padang gurun untuk memproses hidup kita. Disitulah kita semua dimurnikan. Apakah benar engkau ikut Tuhan karena setia? Atau engkau ikut Tuhan hanya karena berkat, engkau ada makan, ada minum, ada pemeliharaan Tuhan, baru engkau ikut Tuhan. Disitulah terbukti bangsa Israel bahwa sikap hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar pagi hari untuk menyadari akan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Jaga hatimu. Ketik di kolom komentar, saya harus jaga hati. Jangan sama seperti bangsa Israel dikatakan, mereka tidak lagi dapat menahan hati. Muak, lelah hati, capek, jenuh, habis kesabaran. Jaga hatimu. Apapun yang terjadi, jaga hatimu. Pak, suami-suami, jaga hati. Istri-istri, jaga hatimu. Orang-orang muda, jaga hatimu. Jaga. Orang nggak bisa taruh sesuatu di hatimu. Kitalah yang menaruh sesuatu di hati kita. Keadaan tidak bisa membentuk hatimu, tetapi engkau sendiri yang menentukan sikapmu terhadap keadaan. Engkau taruh di hatimu. Kita yang memutuskan apa yang kita taruh di hati kita. Karena apa yang kita taruh di hati kita akan menentukan seperti apa sikap kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada setiap bahwa kami harus menjaga hati kami. Sehingga ketika kami menjaga hati kami, kami tidak akan menjadi orang-orang yang memberontak dengan keadaan. Kami tidak menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kami belajar untuk bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena kami percaya dalam kami mengiring Tuhan. Ada padang gurun yang harus kami lewati. Ada kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan yang terkadang membentuk karakter kami.
mendidik kami, mendewasakan kami, dan membuat kami indah di pemandangan mata Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan pagi hari ini sedang dibentuk karakter mereka dengan keadaan demi keadaan yang tidak mudah untuk mereka jalani, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman hari ini kami diajarkan untuk selalu menjaga hati kami, memandang Tuhan, melihat Tuhan, karena kami tahu selalu datang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya yang ajaib. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Tuhan tolong hati kami, agar kami selalu didapati Tuhan berkenan. Agar kami selalu didapati Tuhan memandang Tuhan. Agar kami selalu didapati Tuhan bersyukur dengan segala apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Besar, kecil, ada atau tidak ada, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah Allah yang memelihara hidup kami. Kaulah Allah yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami tahu dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan, itu baik bagi kami. Taruh itu dalam hati dan pikiran kami umatmu secara khusus. Anak-anak Tuhan yang mengikuti live dalam doa pagi online ini. Mereka yang mengikuti lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Lawatanmu ada atas kami satu persatu Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang bertumbuh, pribadi-pribadi yang kuat. Ya Allah, di tengah-tengah zaman akhir ini, kami nggak menjadi orang-orang Kristen yang gampang digoncangkan ketika nggak ada masalah, ada pergumulan, kami mulai kecewa, kami mulai luka. Tapi hari ini kami diingatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba serahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Beri keteguhan hati Allah. Roh Kudus terus berbicara masing-masing. Roh Kudus terus berbicara bagi masing-masing kami. Beri kami kepekaan akan suara. Beri kami tuntunan akan langkah-langkah yang harus kami ambil. Suami-suami diberkati oleh Tuhan, istri-istri diberkati oleh Tuhan, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan, usaha, pekerjaan, ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka dipegang, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar ada hubungan harmonis, kerukunan satu dengan yang lain. Anak-anak Tuhan hidup dalam berkat anugerah kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan. Sebab firman-Mu mengingatkan kepada kami, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kami. Kami bawa pergumulan kami pagi hari ini satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang tertekan hidupnya. Mereka sedang tertekan oleh keadaan. Mereka sedang tertekan oleh mertua, oleh menantu. Mereka sedang tertekan oleh orang tua, oleh anak. Bapak hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan, berjaga-jagalah di pintu hati kami. Agar setiap kami tetap terus melihat segala keadaan yang terjadi sebagai sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami percaya dalam apapun yang kami lewati, kami tahu Tuhan ambil alih kehidupan kami, mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Beri kesabaran, beri keteguhan hati, beri damai sejahtera, beri sukacita di hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami bersyukur. Memberkati setiap apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Biar Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Secara khusus mereka yang mengikuti live doa pagi online di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan hamba berdoa bagi mereka. Jaga hidup mereka. Jaga hati mereka.
untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan, untuk tetap selalu hidup berserah kepada Tuhan. Kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal, kota kami aman, kota kami damai, ekonomi kota kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan bangsa di mana kami tinggal, negara di mana kami hidup, diberkatilah tanahnya. Di dalam nama Yesus diberkatilah kepemimpinan pemerintahannya. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa sehingga ada hal-hal yang dahsyat terjadi atas bangsa dan kota kami. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biar kami terus bergandengan tangan untuk selalu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, berdampak, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi. Dan biarlah melalui hidup kami semua nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, bisnis kami, kesehatan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, studi kami diberkatilah oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Selalu ada kasih setia Tuhan, selalu ada kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap jaga hatimu. Jangan sampai keadaan, masalah, situasi merubah kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetapi belajar banyak bersyukur dengan apapun yang terjadi. Karena dari hati terpancar kehidupan. Doa saya menyertai kita semua. Tetap setia, tetap jaga hati, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom. Shalom.